Halo Sweet Soul, welcome back to my channel. Kembali kali ini personal reading untuk salah satu teman sejiwa kita ya. Saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia ngeklik video ini. Mungkin nanti ada beberapa di antara teman-teman yang ngerasa sedikit resonate barangkali atau bahkan sangat resonate, entahlah gitu ya. Itu jangan dipertanyakan karena kembali mari ingatkan bahwa kita sebenarnya satu dalam keilahian itu sendiri gitu ya. Apalagi mungkin jika kalian di bawah sun moon rising yang sama, entahlah gitu ya. Nah bagian tidak resonate ya mungkin dijadikan hiburan saja kali ya, entahlah gitu juga. Baik, sebelum mari mulai baiknya kita berdoa dulu dengan merendahkan hati dan menundukkan kepala, memohon kepadamu Sang Yang Pemilik kehidupan, izinkan melalui kartu tarot ini ayo mendapatkan gambaran tentang rahasia kehidupannya bersama, karena sesungguhnya tiada yang luput darimu ya Bapa. Engkau yang maha mengetahui. Tolong Bapa, bukakan apa yang tertutup, ingatkan apa yang terlupa, terangkan apa yang gelap. Atas kuasa dan kehendak-Mu maka terjadilah selaras. Amin ya Bapa Tuhanku. Amin. Baik, mungkin ini adalah video reading saya yang terakhir ya, personal reading yang diupload ke YouTube. Habis ini saya nggak mau lagi. Saya lebih cenderung suka ketika ada koneksi by phone langsung antara saya dan kalian gitu. Di situ lebih atraktif, di situ lebih apa ya, saya seperti ini ya, jadi tarot reader ini bukan hanya mengharapkan uang atau mengharapkan jadi apa itu namanya YouTuber gitu, enggak. Saya di sini juga mau mencari saudara gitu loh. Jadi kalau yang seperti ini kan satu arah, dan saya jadi lebih gimana bilang ya, agak lebih kaku saya gitu loh. Saya harus pilih-pilih kata-kata saya, soalnya nanti kalau salah paham kalian tanya lagi ke saya udah nggak tahu lagi gitu loh. Saya nggak ngerti lagi apa yang tadi saya baca itu, nggak paham lagi saya. Jadi mungkin kalau kalian lihat saya kaku kalau personal reading, karena jadi saya serba salah, nggak enak gitu loh. Kalau ketemu langsung apa ya, by phone gitu, ketemu langsung memang saya tidak buka layanannya sekarang, by phone gitu. TikTok kita itu enak gitu ya. TikTok ya, bukan TikTok. TikTok kita itu enak. Jadi benar-benar bisa paham gitu. Dan ini saya bingung juga mau jawab apa. Soalnya harus ditanya dulu baru ada jawabannya. Saya nggak bisa suka-suka hati menciptakan jawaban pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Harus ada izin dari kalian, si pemilik si pemilik jalan kehidupan gitu ya. Oke, baik, langsung saja ini saya mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan cuma satu. Kenapa relasi dia dengan saya semakin lama hubungan di antara kami semakin renggang? Beliau seakan menjaga jarak dengan saya, padahal saya menganggap dia sebagai, apakah sayang saya salah? Apakah adik? Baik, bagaimana Anda di mata dia? Siapa Anda di mata dia? Siapa Anda di mata? Siapa kamu? Siapa kamu di mata dia? Siapa kamu di mata dia? Siapa kamu di mata dia? Oke. Ya.
Oke, baik. Siapa kamu di mata dia gitu ya? Nah, kamu ini orang yang kayak dia sangat menghargai kamu nih ya. Itu yang paling utama harus saya sampaikan. Dia sangat menghargai kamu, sangat menghormati kamu gitu ya, mengapresiasi kamu sebagai ya layaknya kamu gitu loh. Ya, hadir kamu dalam kehidupan dia ya sangat dia akui. Gitu. Namun kamu ini terlalu apa ya, banyak kamu melakukan hal-hal yang kayaknya tidak penting untuk kamu lakukan, jadi kamu mempersulit dia gitu loh. Mungkin niatan kamu tuh baik ya, niatan kamu baik, tapi niatan baik kamu itu lagi tidak dia butuhkan, sehingga dia ngerasa kayak beban. Kamu memberikan beban lagi ke dia, beban yang cukup berat juga ke dia, jadi dia kewalahan ngelihat kamu tuh kewalahan gitu ya. Melihat kamu nih dia kewalahan, jadi kayak seseorang yang kayak dicekoki dengan satu hal yang bikin dia kayak berhutang budi sama kamu, harus memberikan waktu dia ke kamu, sementara dia nggak ada rasa gitu loh. Jadi dia ini lebih, kalau boleh dikata agak kesel ya, lihat kamu nih agak kesel, agak kesel gitu secara energi di badan ya. Tapi apakah kesel dia itu lantas dia luapkan gitu ya? Enggak, dia masih terus memegang bahwa kamu ini seseorang yang layak dihargai. Tapi di dalam diri nih loh, di dalam diri ini gitu ya. Dan dia ini kayak ngerasa kamu ada maunya ke dia. Dan kalian ini secara emosional ya, kamu bikin dia nggak nyaman, kamu bikin dia nggak nyaman gitu loh. Jadi dia kan coba-coba lihat apa sih yang bisa dia dapat dari kamu secara perasaan. Mulai dari awal perkenalan kalian, dia udah kayak nggak enak dengan kamu, vibrasi kalian tidak cocok gitu loh. Jadi makin kesini, oh ya, jadi dia makin menguatkan dirinya, saya harus ngejauhin kamu. Ada yang salah dengan kedekatan kita ini gitu loh. Jadi menurut dia kamu ini juga orang yang lumayan itu tadi ya, terlalu banyak mungkin tuntutan kamu secara tidak kamu sadari ke dia. Harapan-harapan kamu itu mungkin kamu tunjukkan ke dia gitu loh. Itu ya untuk sementara ya. Dan kamu ini mungkin kaku orangnya ya, kurang menyenangkan, terlalu kaku kamu ini. Kurang asik untuk diajak gaul gitu. Energi muda kamu tuh nggak ada, nggak kelihatan. Di usia dia kan masih pengen senang-senang juga, pengen rilaks, pengen santai. Tapi dengan kamu dia nggak dapet. Gitu ya, nggak dapet. Nggak ada yang bisa dia ini ya. Maksudnya dengan walaupun kamu mungkin seseorang gitu kan punya satu posisi yang bagus di sosial masyarakat, tapi itu bukan satu nilai tambah kamu di mata dia, tidak gitu. Dan kamu ini seperti ini ya, terlalu memperhatikan hal-hal yang sangat detail sekali. Sehingga itu tadi, jatuhnya nggak ada yang bisa diambil apa-apa dari kamu. Terlalu detail, terlalu memperhatikan hal-hal yang kayaknya nggak perlu untuk dibincangkan, tapi kamu bincangkan, kamu komentari dia. Dan itu dia kurang suka. Parno kamu itu terlalu banyak.
Mungkin kamu nasihati, dek jangan gini ya dek, dek jangan gitu ya dek, terlalu banyak jangan gitu jangan gitunya, jadi kamu ini ndak fun, nggak asik gaul sama kamu, nggak asik, takut, banyak takutnya. Jadi kamu ini kayak harusnya ya dia tuh kan mau mungkin ya udah lakukan salah lah gitu kan, ya namanya hidup kan petualangan. Setelah salah baru tahu oh ini kebenarannya. Tapi kalau semua dilarang, jangan ini jangan gitu dek, gini dek gitu, bikin dia ndak nyaman. Udah coba sana, nah dia maunya gitu, coba sana, lakukan yang bikin kamu bahagia, berpetualang lah, lakukan apalah gitu ya, dia pengen kamu gitu. Tapi kamu ini enggak, hal-hal kecil gitu ya kamu perhatiin dan bikin dia itu ndak seneng gitu loh. Jatuhnya kamu kaku, sangat kaku sekali. Jiwa muda kamu itu nggak kelihatan. Dan kamu ini mungkin menuntut yang terbaik. Jadi ketika ngomong itu ke dia, itu tadi orang nggak boleh lakukan kesalahan. Ya orang nggak mau gitu loh. Sesuai dengan, ya di saat muda inilah melakukan kekeliruan. Apakah salah dengan kekeliruan? Enggak gitu. Dan kamu ini terlalu menuntut sempurna. Dan dia itu ngerasa kayak kamu itu melakukan sesuatu ke dia seolah-olah ingin membeli dia. Gitu ya. Dan kamu itu memperlakukan dia seperti yang cenderung kurang layak menurutnya. Bukan tindakan itu yang dia mau. Ada maunya kamu. Ada maunya kamu ke dia. Dan itu bikin dia sangat gak nyaman. Ada maunya. Kamu ini gak tulus ke dia katanya. Kurang tulus ke dia. Kamu melakukan sesuatu karena kamu juga menginginkan sesuatu dari dia katanya. Itu penilaian dia hari ini ya, dan yang kemarin-kemarin. Oh iya.
Oke, jadi ini bagaimana perasaan dia sesungguhnya sekarang ke kamu ya? Akankah ada rasa kangen, kepingin datang? Saya rasa enggak. Dia benar-benar mencoba untuk menutup pintu hatinya ke kamu. Dan bahkan mengingat-ingat nih, lebih sering mengingat-ingat hal-hal yang tidak berkenan dari kamu ke dia. Gitu ya. Ini kalau hatinya udah benar-benar tutup. Gitu loh. Ini kartu adik kakak, sama seperti tulisan kamu bolak-balik adik kakak kan gitu ya. Kamu bilang kamu menganggap dia adik kakak, tapi dia tidak menganggap kamu adik kakak, gitu loh. Sudah selesai, bisnis kamu ke dia udah selesai katanya. Itu kita tarik hari ini kartu ya. Kamu bukan kakak dia dan dia bukan adik kamu, gitu loh. Tidak dalam artian intim gitu ya, tidak dalam artian intim. Tapi tadi secara manusia dia menghargai kamu, sangat menghargai kamu. Tapi kalau urusan feel, cinta, perasaan, sayang atau dan segala macam yang melo-melo, romansa-romansa ini nggak ada. Ini kartu tulisannya death. Gitu ya. Udah, dia mau tutup pintu hatinya ke kamu. Dan bahkan memang sampai 3 bulan ke depan dia nih masih yang ini ya, dia kayak waspada sekali ke kamu gitu loh. Dia masih belum menurunkan ini kayak defense-nya ke kamu. Kamu ini harus didorong untuk jauh pergi gitu ya. Gak mau ada koneksi apapun dengan kamu. Kamu ancaman katanya. Dan dia kayak ngerasa itu tadi benar-benar kayak kamu harus dihalau pergi gitu loh ya. Itu tetapi sampai 3 bulan ke depan kalau saya lihat ini agak membaik. Kalau niatan dia memang menghalau kamu, tetapi nanti seiring waktu berjalan, ya, memang kalau untuk seperti dulu lagi tidak, tapi lambat laun dia akan memahami situasi kamu. Dia akan memahami situasi kamu. Dan di sini kayaknya kamu nggak perlu memburu-buru dia supaya membuka koneksi sama kamu ya. Kayaknya jangan. Soalnya nanti dia marah nih. Biarkan saja dia yang bergerak duluan. Nggak ada yang bisa kamu lakukan. Batinnya nggak nyaman gara-gara kamu. Itu tadi dia ngerasa kamu ini kayak ancaman gitu loh. Untuk kartunya ya. Orang lagi pegang pedang. Tapi ini nanti lambat laun dia makin kayak mengendorkan pertahanan dia untuk bikin kamu jauh dari hidup dia. Setelah 3 bulan ini akan semakin membaik dan boleh jadi akan ada pertemuan di sini. Tapi nanti lepas dari 3 bulan, kalau selama 3 bulan masih belum ada. Tapi mungkin dia ini masih lihatin kamu punya ini ya, misalnya status story juga apa ya, karena saya lihat kalau untuk sosmed dia masih kayak ngeliat-liat kamu nih, mungkin lihat foto profil kamu walaupun dia ngeblok kamu ya, atau memang dia dapat info-info ini tentang kamu. Entah dia cari tahu ataupun tidak, tapi datang info ke dia. Dan dia nih gak mau punya satu apapun dengan kamu ya, masih belum. Kalau membuka pintu hatinya ke kamu masih belum dalam 3 bulan, tapi lepas 3 bulan ada potensi ke sana.
tunggulah pas 3 bulan, bulan keempat ya, kalaulah pembacaan ini, dan mudah-mudahan pembacaan ini resonate ya, setelah bulan 4, lepas dari bulan 4 ke atas, ini akan semakin membaik, semakin membaik. Tapi kalau untuk dekat mesra lagi, masih tunggu dulu gitulah, tunggu dulu. Ya. Dia masih belum pengen jadiin kamu partnernya dia ya. Partnernya dia untuk menghabiskan waktu dia dengan kamu. Entah, kalau dia ngelihat kamu ini kayak yang dia ngerasa kamu ini nggak single. Ya. Dia ngerasa kamu nggak single gitu, makanya kamu juga harus dijauhi. Kenapa demikian? Apakah memang kamu tidak single? Ya, menurut dia kamu tidak posisi sendiri. Itu salah satu pertimbangan dia untuk menjauhin kamu. Ini bagaimana hubungan kalian selanjutnya ke depan gitu ya, apakah akan semakin membaik? Saya rasa tidak. Ini nggak ada kok hubungan keintiman, nggak ada. Ketika pun ada koneksi di antara kalian lagi berdua, memikirkan untuk menikahin kamu, tidak ya, tidak gitu. Dan ini nanti orang bisa semakin, dia ini berani, saya bilang ini orang tipe yang berani, kalau katanya tidak ya tidak gitu loh. Kelihatan lembut memang, tapi bukan dia pasangan kamu. Kalau saya lihat tidak. Kalau kamu ini masih terus menunggu dia ya, kamu ini menunggu dia, menanti dia terus menerus gitu. Hubungan kalian apakah bisa berkembang lebih jauh? Enggak, ini stuck, ini stuck karena dari diri kamu juga enggak ada perubahan, masih tetap bikin dia tidak nyaman gitu. Dan memang sih kalau saya lihat kamu move on aja lah, nggak usah nunggu dia. Tidak kemana-mana hubungan kalian, tidak berkembang menjadi
jauh lebih baik daripada situasi yang sekarang. Lagi-lagi dead. Lagi-lagi dead. Ya. Ini orang bisa marah-marah sama kamu nanti. Kalau kamu bikin dia nggak nyaman, dia bisa marah-marah. Ya, kamu nggak usah tunggu dia lah. Karena nggak ada gambaran bersama kamu di masa depan dengan dia. Berharap bisa bersama kamu juga tidak gitu loh. Ya, menjadikan kamu partner hidupnya tidak. Ini kartu kamu, ini kartu dia, sama-sama energi terbalik. Nggak ada kepikiran sampai ke sana, dan kayaknya juga agak susah ya, agak berat. Kalau hanya laku kamu sendiri itu susah. Boleh jadi kalau kamu pakai kebatinan, entahlah. Ilmu kebatinan bisa, entahlah, mungkin ada harapan, tergantung dari niatan kamu. Apakah kamu benar-benar mau membahagiakan dia gitu? Karena kalau energi laku kamu sendiri ini agak kurang di kamunya. Jadi kamu malah bikin dia beban, bukan bikin dia happy. Dengan kamu nggak dapat. Jadi orang kan ada target-target di masa depan, akan gini, akan gitu. Tapi kayaknya kamu tidak bisa mewujudkan itu katanya. Dengan kamu nih malah bikin depresi. Kalau tingkah kamu masih yang sekarang ya. Gitu. Lebih kemarah dia nanti. Lebih banyak energi marahnya sama kamu nanti ke depan. Ada koneksi di antara kalian, tapi apakah dia benar-benar utuh sama kamu? Enggak. Saya rasa tidak benar-benar utuh, hanya separuh hati saja. Datang pergi gitu loh, berkabar. Misalnya kalau kamu chatting dia gitu ya di masa depan, misalnya dia udah buka blognya, dia bisa nih nggak jawab kamu segera, nanti dia tunggu gitu ya, dia pending untuk ngejawab kamu, gitulah. Nggak ada kepikiran dia bersama kamu, dan saya lihat juga memang nggak ada ya energi bermasa depan, pernikahan. Mungkin ada potensi pernikahan, tidak, nggak ada pernikahan. Kalau secara upaya kamu sendiri nggak ada. Takut mengambil resiko di sini, takut mengambil resiko. Ya. Agak lebih rumit begitu untuk bersama. Harus ada upaya-upaya tambahan lah. Upaya tambahan biar bisa punya tujuan. Ini nggak ada tujuan dari hubungan kalian ini, nggak ada ya, nggak akan kemana-mana lah. Kalau dari energi kartu hari ini tidak akan kemana-mana. Baik ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.